Sakura Novel, Lord of the Mysteries, Chapter 1060, Covered Up Secret, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1060, Rahasia yang Tersembunyi. Tuan Dara, Mistral, mengernyitkan dahi sedikit. Meskipun ia enggan mengakuinya, ia berkata dengan cukup jujur. Aku rasa tidak ada kebocoran sebelum ini. Karena jika itu yang terjadi, para demigod dari Rose School of Thought pasti sudah memiliki banyak waktu untuk menggunakan respons dari Mother Tree of Desire dan Abomination. Suah, menyiapkan jebakan yang lebih berbahaya dan menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi oleh seorang malaikat. Ini juga alasan mengapa Mistral mengatakan bahwa jebakan itu tampak seperti persiapan mendadak dan terlihat cukup tergesa-gesa. Ini membuktikan bahwa tidak ada pengkhianat. Lagi pula, mereka yang mengetahui operasi ini sebelum malam ini adalah mereka yang terlibat. Jika mereka ingin membocorkan informasi, mereka bisa melakukannya lebih awal. Kecuali jika seseorang berubah pikiran atau ingin memanfaatkan urgensi waktu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan semua ini akan meninggalkan jejak yang jelas. Sharon yang mengenakan topi hitam terus memandang restoran yang kehilangan atapnya. Setelah sejenak hening, ia berkata, mungkin ini adalah cara untuk mendeteksi bahaya melalui cara lain. Untuk operasi ini, Sanguine telah menggunakan sealed artifact yang bahkan bisa mengganggu firasat bahaya seorang iblis. Apalagi hal-hal seperti intuisi spiritual. Mungkin, Mistral tidak dapat memikirkan penjelasan yang lebih baik. Saat itu, di sebuah ruangan di lantai 2 restoran, selain anggur merah dan sosok aneh yang menguap, segala sesuatu lainnya tetap tidak tersentuh, seolah tidak ada yang terjadi. Sebenarnya, Sharon dan Mistral bisa mencoba menggunakan ramalan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka dan mengembalikan apa yang terjadi sebelum serangan. Namun sekarang, mereka tidak bisa melakukannya karena area sekitar telah diterangi oleh bulan darah. Ini setara dengan menerima pembersihan yang sesuai dari Mother Tree of Desire. Ini berarti bahwa ramalan dengan mudah mengarah kepada Dewi Jahat ini dan hasilnya akan tidak terbayangkan. Tanpa menunggu Sharon berbicara, Mistral menarik napas dalam-dalam dengan tenang dan berkata, ada insiden dalam setiap urusan. Tidak ada yang namanya tingkat keberhasilan 100%. Mari kita tinggalkan di sini hari ini. Jika kita tetap di sini lebih lama, para pejabat mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak beres. Begitu ia mengucapkan itu, rantai hitam yang menggantung dari atap langsung menjadi redup dan ilusi. Atap itu turun kembali, menutupi lantai 2 restoran, dan tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, ketika badai datang, pasti akan ada kebocoran. Jika ada badai, seluruh atap akan terangkat kembali. Sayap kelelawar raksasa yang menutupi area itu menyusut kembali ke dalam kegelapan saat gerimis kembali menjadi pusat perhatian. Tersembunyi dalam bayangan, Klein mengamati sosok Nona Sharon yang dengan cepat menjadi transparan dan menghilang. Ia melihat awan asap ilusi mengembang dan banyak kelelawar kecil terbang ke segala arah. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak masalah jika terjadi kecelakaan. Yang menjadi masalah adalah tidak mengetahui apa kecelakaan itu. Terlepas dari tingkat seseorang, yang tidak diketahui selalu menakutkan. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar suara staccato. Apa sebenarnya terjadi di sini? Ketika Klein menoleh, ia menyadari bahwa Nona Messenger telah keluar dari dunia roh pada suatu saat, berdiri di sampingnya. 4 kepala pirang dengan mata merah yang ada di tangannya semua tertuju pada restoran. Bisakah kau melihat apa yang terjadi di sini sebelumnya? Klein bertanya ragu. Setelah jalur mutan mencapai tahap Wraith, Beyonder bebas untuk masuk dan keluar dari dunia roh, memungkinkan mereka menerima wahyu dari sana secara langsung. Baik intuisi spiritual mereka maupun ramalan, mereka cukup tangguh dalam hal itu. Seorang malaikat sequence 2 yang sesuai pasti kuat dalam aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, Klein mengajukan pertanyaan tersebut. 4 kepala yang dipegang oleh Reinette Tineker menggeleng serentak dan berkata, tidak. Klein mengangguk dengan penuh pemikiran. Tanpa pertanyaan lebih lanjut, ia mengendalikan bonekanya untuk meninggalkan area tersebut. Emlyn White, yang telah muntah selama beberapa waktu, menggosok cincin yang tersemat dengan batu permata biru hantu. Ia bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut. Selesai begitu saja. Melalui Oath of Rose,
Ia bisa merasakan frustrasi, kemarahan, dan keengganan Tuan Mistral untuk meluapkan amarahnya kepada seorang wanita atau orang lain. Penilaian awalnya adalah bahwa operasi tersebut telah gagal karena sebuah kecelakaan. Sudah berakhir. Mendengar kata-katanya, Mary juga terkejut. Ia sebenarnya ingin menanyakan kepada Emlyn White alasan dibalik mual dan kerutan wajahnya yang tiba-tiba. Tetapi ia berhasil menahan rasa ingin tahunya dan mengekang dorongannya. Mereka tidak menemukan target. Emlyn berusaha sekuat tenaga mengingat apa yang dilihat dan didengar oleh Tuan Mistral. Tetapi karena segel oleh Markin Nips, ia hanya bisa melihat situasi melalui Oath of Rose setelah bulan darah terbit. Dan perasaan ini segera menjadi tidak efektif setelah anomali terjadi. Pada saat yang sama, Emlyn bergumam dalam hati. Demigod dari faksi Temperance datang ke sini sambil membawa sebuah boneka? Karya siapa ini? Ini benar-benar seni. Tidak menemukan target? Bagaimana bisa? Alis Mary berkerut tak terkendali. Dari sudut pandangnya, segala sesuatu dalam operasi berjalan lancar hingga saat itu. Baik dirinya, Sharon, maupun Sanguinin, tidak ada dari mereka yang memiliki motif untuk membocorkan informasi kepada Rose School of Thought. Adapun Sherlock Moriarty, ia telah membuktikan kredibilitasnya melalui banyak kolaborasi. Menekan kekecewaannya yang mendalam dan kebingungan, Mary berkata tanpa banyak perubahan ekspresi. Maka kita harus segera meninggalkan daerah ini. Begitu ia mengucapkan itu, sosoknya mulai memudar, mengungkapkan sifat sebagai Wraith. Emlyn secara naluriah ingin menanyakan padanya apakah ia tahu tentang para penguasa boneka. Tetapi setelah membuka mulutnya, ia menemukan bahwa itu akan merusak citra Sanguini. Oleh karena itu, ia hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Bahkan jika aku tahu penguasa itu, aku tidak punya uang untuk membelinya. Untuk menanggung beban misiku, aku harus mengorbankan sesuatu. Sayangnya, kami tidak menangkap demigod dari Rose School of Thought kali ini, membuatnya mustahil untuk mengetahui situasi terkini dari markas mereka. Akan sulit untuk menerima artifak suci dari leluhur. Di tengah pikiran Emlyn, ekspresinya perlahan menjadi serius. Area Backlund Bridge, Jalan Iron Gate, di salah satu ruang biliar di Bravehearts Bar. Klein, dalam sosok Sherlock Moriarty, duduk berhadapan dengan Sharon dan Mary. Setelah sejenak hening, Sharon yang berpakaian hitam anggun, yang duduk di bangku tinggi, berkata kepada detektif, "Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Klein berpikir sejenak sebelum berkata, "Pengaruh yang dibawa oleh bulan darah dengan cepat dihancurkan. Maksudmu adalah bahwa karena demigod dari Rose School of Thought sudah merasakan bahaya besar melalui metode tertentu atau keberadaan tertentu, mengapa ia menyiapkan jebakan yang tidak memiliki efek?" Mary bertukar tatapan dengan Sharon sebelum bertanya dalam pikirannya. "Ya," Klein mengangguk. Ia seharusnya bisa meramalkan bahwa di bawah keadaan berbahaya seperti itu, jebakan pada tingkat ini dapat dengan mudah diatasi. Lalu, mengapa ia membuang waktu untuk menyiapkannya dan tidak segera melarikan diri? Ini adalah naluri alami makhluk hidup. Dengan mengenakan topi kecil, Sharon menggerakkan kepalanya dengan tidak jelas. Di permukaan, ini adalah jebakan. Tetapi sebenarnya untuk menutupi sesuatu, Klein menjawab, menyampaikan kalimat itu dengan lebih lambat. Ya, menggunakan jebakan semacam itu untuk membersihkan lokasi dan menghentikan ramalan guna menyembunyikan situasi sebenarnya saat itu. Hanya jika ada rahasia yang disembunyikan, seorang demigod dari Rose School of Thought akan mengambil resiko dan tetap berada di lokasi selama waktu yang begitu lama. Tetapi mungkin juga mereka tidak mengharapkan kita memiliki seorang malaikat dari Sanguin untuk membantu menangani jebakan itu. Mary menyarankan. Klein tersenyum dan berkata, "Mereka tidak akan mengabaikan malaikat di belakangmu. Agar kau bisa melancarkan serangan bedah terhadap anggota Rose School of Thought yang tersembunyi di Backland, pasti ada pembelot yang mengenal mereka dengan baik." Ia merujuk pada keberadaan Rainet Tinekar. Rahasia apa yang perlu mereka tutupi? Sharon tampak menerima kecurigaan Klein saat ia duduk tegak dan bertanya. Klein menggelengkan kepala. Ada terlalu banyak kemungkinan. Mungkin mereka menemukan rahasia serangan itu tepat waktu. Mungkin mereka merencanakan sesuatu di Backland. Setelah mengatakannya, Klein mencoba mempertimbangkan apakah Rose School of Thought terkait dengan situasi tegang saat ini di Backland. Tetapi ia menyadari bahwa tidak ada tempat bagi mereka. Baik dewa ortodoks maupun dewa jahat, mereka tidak mungkin bekerja sama dengan Mother Tree of Desire. Ini semakin membingungkan Klein.
Ia tidak tahu jenis kecelakaan tidak terduga apa yang akan muncul dari faktor yang tidak diketahui ini. Ia berhenti sejenak saat melirik wajah Sharon dan Mary. Singkatnya, kita perlu berhati-hati dan waspada. Kita perlu menghindari datang ke sini juga. Yah, dengan syarat kau bisa memastikan keselamatanmu sendiri, coba pantau anggota lain dari Rose School of Thought lagi, dan lihat apakah kita bisa mengetahui rahasia yang mereka sembunyikan. Terima kasih. Sosok Sharon melayang dan membungkuk. Mari melakukan hal yang sama. Api merah menyala saat Klein menghilang dari tempatnya. Sesuai kesepakatan, karena ia tidak memiliki kesempatan untuk bertindak, satu-satunya imbalan yang ia terima adalah 1 kali bantuan gratis dari Reinette Tineker. Setelah kembali ke 160 Boklund Street, Klein melepas pakaiannya dan tidur lebih awal, berharap bisa bangun lebih pagi. Tiba-tiba, ia mendengar serangkaian permohonan ilusi. Itu berasal dari seorang wanita, Nona Justice. Dengan sebuah tebakan, ia mengangguk dan masuk ke kamar mandi. Ia melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam dan pergi ke atas kabut abu-abu. Seperti yang ia duga, pemohon itu adalah Justice Audrey. Wanita ini telah mengumpulkan 12.000 pound dalam bentuk tunai, berharap bahwa Tuan Fool bisa mentransfernya ke Tuan Worth untuk menyelesaikan transaksi karakter Beyonder Dreamwalker dan Hypnotist. Ya, jika ritual bisa digantikan oleh Angel's Embrace, Nona Justice bisa mencoba untuk maju dalam 2 hari ke depan. Ketika itu terjadi, saatnya untuk memasukkan eksplorasi Grossel's Travels ke dalam jadwal. Leonard sudah menjadi spirit warlock selama beberapa hari dan tidak punya pekerjaan. Klein menghela napas lega dan menjawab Nona Justice, memintanya untuk memulai pengorbanan. Dengan situasi saat ini yang semakin tegang, dengan semakin banyak faktor yang tidak diketahui, ia ingin memperkuat dirinya secepat mungkin. Ini mencakup banyak aspek. Pertama, peningkatan jumlah boneka dan sealed artifacts. Kedua, pemulihan para pembantunya. Dan ketiga, pemahaman lebih lanjut tentang pengetahuan dan rahasia. Ini membantunya mengetahui kebenaran dan memperoleh sikap sebenarnya dari berbagai faksi. Dengan demikian, menemukan kesempatan dari dalam. Eksplorasi Grossel's Travels sesuai dengan poin ketiga. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litenovel.id. Komentar. Be the first to comment. 0 comments. Sakura Novel. Daftar novel, request. Light novel, web novel, novel tamat, copyright 2026, Sakura